Ada masih bersama saya Paulina Jaro, saudara, dan masih bersama narasumber kami. Di sini ada Mas Lukman selaku PTD Kebun Raya Balikpapan. Iya. Ya. Kita tadi balik lagi Mas Lukman, sejak adanya Taman Orchidarium ini, selain tamannya, di dalam situ tuh sebenarnya ada fasilitas apa aja sih Mas yang bisa menarik minat pengunjung nih? Ya, memang karena kami ini kawasan konservasi gitu ya. Jadi kawasan konservasi memang kita harus memenuhi unsur-unsur dari orchidarium tadi ya. Dari batang pohon yang besar tadi, kemudian beberapa anggrek di dalamnya. Nah, tetapi memang supaya kita menarik minat pengunjung, kita tambah beberapa fasilitas juga gitu ya. Khususnya fasilitas edukasi, Mbak. Jadi kami harap ketika teman-teman masuk di orchidarium itu tidak perlu pemandu. Jadi mereka tidak perlu menanyakan lagi ini anggrek apa ya gitu ya. Ini jenis apa ya gitu ya. Nah, di dalam situ ada sekitar 300 barcode tanaman koleksi kami barcode semua. Jadi semua yang kami tempel itu kami barcode, Mbak. Kami buatkan label. Nah, di situ bisa juga teman-teman ngelihat nama latinnya. Kemudian ketika penasaran, ini gimana sih kalau mekar, gimana warnanya, gimana bentuknya, gimana uniknya gitu ya. Terus kemudian ditemukan di mana, kemudian lebih ke ini manfaatnya apa gitu ya. Nah, itu bisa di barcode oleh pengunjung. Oke, Nah, di situ sudah ada barcode. Nah, barcode tadi kami juga sedikit berinovasi. Kalau barcode yang ada di beberapa mungkin area kota ya, itu kan harus pakai data online tuh. Harus pakai sinyal. Nah, kalau kami tidak pakai sinyal. Karena apa? Supaya ketika masuk hutan, jadi kalau masuk kawasan orchidarium itu kan sinyalnya lemah tuh. Iya, sekali. Sangat sulit mencari sinyal. Jadi ketika ada edukasi, kalau kita kasih barcode yang online kan sulit lagi gitu ya. Nah, di situ alhamdulillah kami pakai aplikasi yang tidak perlu data online gitu. Jadi ketika HP itu tidak ada sinyal itu masih bisa terbaca gitu ya. Selain itu juga kami ada beberapa papan-papan interpretasi gitu ya. Itu menjelaskan kawasan tadi. Kawasan ini berapa luasnya, jenisnya apa, kami mendapatkan dari mana. Kemudian ini bekerja sama dengan beberapa pihak tadi gitu ya. Itu yang salah satu fasilitas untuk edukasi, sehingga tadi ya sekali lagi tidak perlu pemandu untuk ke sana. Jadi para peneliti, para pecinta anggrek kalau bingung gitu kan tinggal lihat aja labelnya gitu ya, tinggal lihat barcode-nya. Nah, kalau untuk fasilitas yang umum gitu ya, kita di sana juga kita wadahi dengan beberapa spot fasilitas gitu ya. Kami punya amphitheater alam gitu ya. Jadi yang bisa menampung sekitar 200 orang. Jadi ketika nanti ada pelatihan anggrek, kemudian ada mungkin edukasi-edukasi lain gitu, kita masukkan di amphitheater. Jadi amphitheater sama seperti nonton bioskop gitu ya, bertangga-tangga gitu. Kemudian ada panggungnya gitu. Jadi lebih ke alam tadi. Nah, kemarin alhamdulillah amphitheater tadi sebagai tempat opening acara launching orchidarium tadi gitu. Alhamdulillah kita pakai. Jadi ketika kita acara di outdoor gitu ya, wah luar biasa. Samping kiri kanannya pohon besar gitu ya. Berasa vibes-nya kayak di Bali atau gimana gitu. Jadi lebih ke alam situ. Nah, kemudian di dalamnya juga kita ada beberapa pergola gitu ya. Pergola itu kita kasih edukasi lagi beberapa tanaman namanya kokedama. Kokedama itu tanaman yang teknik menanamnya dari Jepang. Jadi biasanya tanaman itu ditaruh di pot. Kalau sekarang itu kami modelnya ditutup pakai serabut kelapa, lalu kita teknik menganyam dari Jepang tadi. Nah, itu juga salah satu tempat yang estetik lah kalau zaman sekarang gitu ya. Jadi untuk penggemar foto alam, nah itu sangat cantik koridor-koridornya. Kemudian fasilitas lain yaitu gazebo. Jadi gazebo ketika pingin nyantai, capek gitu ya, pingin bengong gitu ya di tengah hutan kan. Pengen melamun gitu ya. Tempat ngelamun yang paling enak tuh di orchidarium gitu ya. Apalagi kalau sudah nuansanya sendu-sendu gitu ya.
nggak terlalu panas, itu kita sediakan gazebo juga untuk bersantai. Tapi dengar-dengar di situ juga jadi habitatnya enggang juga ya? Ya betul, karena Jadi, memang tadi Mbak, kami membuka orchidarium itu nggak ngebuka yang betul-betul meratakan gitu ya. Kami membuat pola-pola trekking tadi juga, memangkas pohonnya kita berbelok-belok. Kenapa berbelok-belok? Karena kita menghindari pohon-pohon langka tadi. Kenapa menghindari pohon langka? Karena pohon langka ini mempunyai buahnya dimakan oleh fauna-fauna yang langka tadi. Pakannya enggang ada, pakangnya burung. Di sana ada burung ini Mbak, burung kayak burung pelatuk. Kalau kartun itu woodpecker ya namanya. Jadi saya pikir itu hanya kartun saja Bu. Ternyata saya dengan mata kepala sendiri pernah lihat burung itu gitu. Ternyata burung itu juga punya habitat tanaman yang disuka juga buahnya tadi. Nah, makanya kita tidak nebang semua. Kalau nebang semua lari. tidak ada pakannya tadi gitu. Oh, Makanya iya, kenapa tadi kebun raya itu banyak faunanya, karena tersedia pakan yang cukup. Cukup untuk habitat fauna tadi kita ngomong gitu ya. Jadi di sana tidak membuka secara besar-besaran. Jadi kita bukanya manual gitu. Dulu kita ngerintis itu nggak pakai mesin, nggak pakai alat berat gitu maksudnya. Cukup banyak berarti fasilitas yang bisa menarik minat pengunjung untuk datang ke sana ya Mas. Ya. Dan itu persiapannya sulit nggak sih selama 3 tahun dari 2022? Kesulitan terbesarnya apa nih? 3 tahun terakhir persiapannya. Ya. Sampai jadinya taman. Nah betul itu faktor alam juga. Jadi kadang ada pohon tumbang juga gitu ya. Kemudian juga namanya juga di hutan gitu ya, kita ngebuka. Kemudian juga ada beberapa yang tidak bisa kita tebang, harus belok gitu ya tantangannya. Sebetulnya kalau membangunnya mungkin tidak terlalu sulit ya. Yang sekarang di dalam sebulan 2 bulan setelah orchidarium ini launching, agak bingung mau meliharanya gitu. Agak repot karena apa? Harus tiap hari kami sapu dari dedaunan. Okay. Karena hampir kita sapu pagi hari daunnya rontok lagi gitu ya. Jadi meskipun alami, kita tetap jaga tadi ya koridor-koridor yang tadi dari daun-daun yang jatuh, pohon-pohon yang rebah gitu ya. Itu tantangannya sebetulnya lebih ke memelihara gitu ya. Kalau ngebangun kan mungkin semua ini bisa gitu ya. Tapi yang bangun anak Balikpapan pastinya. Ya betul, alhamdulillah. Semuanya anak Balikpapan ya. Nggak ada ngundang dari. Oh enggak, kebetulan kami menggunakan warga sekitar juga untuk pemberdayaan masyarakat ya. Jadi di area situ kita pakai beberapa tukang di situ yang tadi kita juga jaga tadi untuk tidak banyak ngebuka gitu. Jadi meskipun gazebo itu lebarnya 3 meter, ya paling jedanya 5 meter aja, nggak harus 10 meter dia ngebuka gitu. Jadi harus bagaimana caranya juga dia tidak ya, semuanya sudah dirancang ya untuk keberlanjutan ini Taman Orchidarium ini. Terus setelah diresmikan ini Mas Lukman, bagaimana sebenarnya kunjungan masyarakat? Antusiasnya seperti apa sih sejak Februari kemarin? Ya alhamdulillah. Jadi setelah memang saya juga punya resep kemarin ketika 12 Februari itu kami tidak hanya mengundang media, jadi saya mengundang konten kreator. Oh iya. Nah jadi yang berbeda dengan peresmian dinas yang lain atau ini, saya punya ide kemarin, saya mengundang konten kreator yang memang biasa nge-review sebuah tempat, nge-review makanan, nge-review mungkin bengkel atau motor atau apa gitu yang saya lihat lagi ya, saya seleksi salah satu followersnya pokoknya minimal. Lihat followersnya dulu. Iya betul, followersnya 20.000 gitu ya. Saya ajak, Mas nanti gabung yuk dengan acara kami, nanti kami kasih souvenir anggrek. Alhamdulillah mereka sangat bangga juga gitu diundang di acara pemerintah kota yang skalanya wali kota. Maksudnya kan yang hadir juga kemarin wali kota. Alhamdulillah lengkap kemarin. Wali kota ada beberapa juga dari Forkominda gitu ya. Jajaran kepala OPD itu hadir semua. Nah itu yang ngebuat alhamdulillah booming gitu kebun raya itu gara-gara konten kreator tadi. Jadi saya pengen tuh media juga ada, instansi ada, konten kreator tuh juga ada. Nah alhamdulillahnya tadi 12 Februari setelah itu ramai tuh berkunjung tiap Sabtu Minggu.
Nah, biasanya kebun raya di bulan puasa seperti ini jarang kunjungan kan, Mbak. Namanya orang masuk hutan kan capek. Capek betul. Capek gitu. Nah, kemarin itu alhamdulillah gitu ada aja tiap hari ke orchidarium meskipun Berapa banyak itu ada aja tuh? Maksudnya ya berapa puluh orang? ya lumayan lah. Kalau dulu kan mungkin cuma datang ke kebun raya kalau pas puasa ya. Itu kan paling berapa puluh gitu ya. Kalau sekarang sudah ya ratusan gitu dalam Satu dalam hari? enggak sih, Satu. maksudnya dalam seminggu gitu dalam kan. seminggu. Lumayan juga. Karena tadi orang datang ke tempat wisata kan kalau bulan puasa gini harus ada yang bener-bener yang dia cari gitu loh. Iya betul. Karena kan kalau dia jalan jauh juga wah puasa gitu. Nah, itu kalau perubahan signifikannya itu sih saya rasakan tuh ketika puasa ini dan nanti habis libur lebaran ini, nah ini kami juga bersiap lagi juga untuk menerima mereka gitu yang penasaran kemarin belum sempat ke orchidarium kan gitu. Tapi ada juga yang dari luar kota ya sejauh ini? Alhamdulillah kemarin ada 3 tamu dari asing juga gitu. Jadi kami kemarin kan ngundang pemandu juga, pemandu travel gitu ya. Jadi mereka juga yang membantu kami menyiarkan bahwa kebun raya sekarang punya ciri khas, salah satunya adalah orchidarium tadi. Jadi ada yang bisa dilihat, ada yang bisa dinikmati. Kalau selama ini kan kebun raya kan luas saja. Gitu ya. Jadi tidak ada spot khusus. Nah, kalau yang ini kan kita ada spot khusus yang orang memang pengen ke sana gitu. Alhamdulillah tadi ada beberapa dari WNA juga karena dari info dari pemandu tadi, pemandu travel, pemandu rata-rata juga larinya kita ke kebun raya gitu. Mendatangkan ini ya di sektor pariwisata juga ya. Betul. Benefitnya kemana-mana. Kemudian rencana kedepannya apa nih Mas Lukman? Pengembangan Taman Orchidarium di Kebun Raya Balikpapan kedepannya seperti apa? Nah, alhamdulillah kemarin 3 tahun terakhir kita ngebangun kerjasama kemarin banyak yang melihat bangga ya, sukses gitu ya, sudah menghadirkan itu. Jadi ketika saya ngobrol juga dengan kepala dinas dengan ini, mereka bukan hanya tepuk tangan gitu ya, maksudnya dia lebih ke ayo mas selanjutnya gitu. Jadi itu yang membuat saya semangat lagi untuk mengembangkan lagi gitu, karena mereka menilai ini sudah sukses, kita perlu peningkatan gitu ya. Jadi nggak hanya launching baru selesai kan gitu. Nah, kedepannya tadi memang saya pengen tetap menambah koleksi spesies anggreknya di situ. Kita lebih banyak lagi. Kemudian saya pengen juga nanti pengembangan dari teknik hibridanya. Jadi ada kultur jaringan dari tanaman tadi. Misalkan anggrek hitam saya kultur jaringan gitu ya. Dari 1 menjadi 100. Nah, itu nanti bisa kita bantu taruh di beberapa tempat ini. Jadi sehingga anggrek hitam menjadi betul-betul primadonanya anggrek dari Kalimantan Timur gitu. Nah, itu memang butuh rekayasa genetika yang memperbanyak. Karena kalau anggrek hitam kita nungguin tunasnya lagi kan lama gitu ya. Tapi kalau kita pakai teknik kultur jaringan kan langsung bisa 100, langsung bisa 1000 gitu. Nah, itu yang pengembangan lanjutan. Tetapi memang tetap karena memang kita menghadirkan orchidarium ini untuk penelitian. Jadi kita berharap juga mengundang para peneliti anggrek bisa datang gitu ya. Meneliti, membantu kita tadi baik dari kultur jaringannya, perawatannya, kemudian pengembangan dari anggrek tadi gitu ya. Lebih ke nilai konservasi dan penelitian gitu sih. Berarti lebih ingin memperbanyak anggrek. Betul. Jadi berapa spesimen target? Ya. Dari 200. Kalau 3 tahun, jadi dari kerjasama tadi kita kan menambah dari 100 ya Mbak ya. Dari 100 tuh menjadi 200 tuh hampir 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun saja. Sedangkan kebun raya kemarin sebelumnya butuh waktu 10 tahun itu untuk jadi saya memangkas beberapa tahun itu untuk 2 kali lipat. Nah, ya namanya harapan lagi ya pengen 2 kali lipatnya lagi kan itu. Tetapi dengan upaya-upaya yang memang harus dilakukan gitu ya. Jadi nggak hanya diem aja kita tahu-tahu ada banyak kan nggak mungkin. Jadi harus sering menjelajah tadi. Kami dibantu channel atau link bisa ke hutan lindung sini gitu. Kita bisa ya tadi mengkonservasi tanaman tadi. Tapi selain Taman Orchidarium, Mas Lukman ada juga rumah anggrek tadi sempat sebut juga. Ya, selain betul. itu ada apa lagi di KRB, di Kebun Raya? Ya. Jadi memang Kebun Raya ini kan membuat sebuah taman-taman yang untuk
tadi ya konservasi tanaman Mbak. Jadi memang kami ada taman Amorphophallus namanya. Ya. Jadi taman bunga bangkai. Jadi di situ ada 5 jenis bunga bangkai yang hampir tiap tahun itu mekar. Jadi biasanya kami publis ketika dia mekar. Nah kemudian ada taman estetika juga. Itu taman-taman yang tumbuhan hutan yang berpotensi untuk tanaman hias. Jadi biasanya itu ada di hutan, tetapi masih bisa dibuat di teras rumah gitu. Nah kemudian ada taman obat. Nah yang terbaru, insya Allah saya launching di, saya kasih bocoran dulu sih. Spill. Tapi kayak kita jelasin saya jeda aja. Karena itu jadi kebanggaan saya juga setelah jadi orchidarium kan orang jadi nyari ya anggrek. Nah kali ini tanaman yang sudah biasa kita lihat di zaman dulu di belakang rumah kita. Nanti kita sampaikan betul. skillnya. Usai jeda ya Mas. Ya Lukman, betul. ya. Jangan kemana saudara, terus bersama kami di Sapa Kaltim.